Shalom saudara dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruhnya dimanapun berada diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Diberkati keluar masuk rumahnya, diberkati dalam perjalanan, dan diberkati dalam setiap aktivitas. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pada saat hari ini kami bersyukur kasih setia Tuhan yang melampaui akal. Hingga pada saat hari ini Tuhan bisa ada oleh karena cinta kasih Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami dapat mengerti dan dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apabila pertama kali menemukan channel ini saudara, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe supaya setiap video-video terbaru yang ada dalam channel ini boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan kita menyalurkan berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita buat sosial media kita untuk penyampaian firman Tuhan saudara. Mari kita rebut sosial media ini supaya menjadi milik Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Supaya jiwa-jiwa yang berselancar dalam sosial media digarap oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa dan harapan kami kita boleh sama-sama membagikan kabar baik, kabar sukacita di sosial media kita masing-masing. Membagikan renungan ini pada saudara-saudara kita. Kita baca kebenaran firman Tuhan di Kejadian 4 ayat 11. Berbunyi demikian. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudaraku, Kain yang merupakan anak sulung Adam dan Hawa, yang seharusnya mewarisi rupa dan gambar Allah. Namun Kain telah berubah menjadi yang berasal dari si jahat. Bahkan ia membunuh Habel adiknya saudara. Mengapa Kain berubah menjadi seorang pembunuh? Pemicunya dimulai pada saat Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain membunuh Habel karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Sedangkan persembahan Habel memuaskan hati Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 4 menjelaskan bahwa persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain saudara. Mengapa persembahan Habel lebih baik? Ternyata Habel mempersembahkan korban persembahannya dengan iman. Sedangkan Kain tidak dengan iman saudara. Padahal Kain dan Habel sama-sama bertumbuh di bawah pengajaran firman melalui Adam dan Hawa. Termasuk dalam hal mempersembahkan korban kepada Tuhan. Namun dari pengajaran itu saudara, Habel telah bertumbuh menjadi orang yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Namanya dicatat sebagai nama pertama tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11. Sedangkan Kain saudara, ia bertumbuh menjadi seorang yang tahu tentang Allah tetapi telah kehilangan iman. Kain telah berubah dari seorang keturunan ilahi menjadi seorang keturunan iblis. Jadi persembahan yang lebih baik adalah persembahan yang dilakukan dengan iman. Masalah terbesar Kain adalah ketika ia mempersembahkan korban kepada Allah, ia tidak melakukannya dengan iman. Buktinya ia hanya mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya.
mempersembahkan dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Kain menganggap bahwa mempersembahkan korban kepada Tuhan merupakan hal yang biasa dan sudah sering yang lakukan, sehingga ia tidak dengan sungguh-sungguh, saudara. Kain melakukannya berdasarkan kemauannya sendiri, bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Yaitu karena terlalu sering dan terlalu biasa dan telah menjadi suatu rutinitas, maka kita hanya memberi sebagian saja kepada Tuhan. Ternyata hal ini menunjukkan bahwa sebagian orang percaya kita telah kehilangan iman. Terkadang kita tahu bahwa kita memberi untuk Tuhan, tetapi kita hanya memberi sebagian atau membatasi jumlah yang pantas buat Tuhan. Jangan mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Jangan anggap sebagai rutinitas. Biasa, sebab kekristenan itu bukan rutinitas, tetapi tentang hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Secara berkelanjutan Amsal pasal 15 ayat 8 mengatakan, korban fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenangnya. Orang fasik adalah orang yang percaya Tuhan atau orang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Sesuai firman Tuhan, inilah yang dilakukan Kain, saudara. Ia tahu bahwa Tuhan itu layak diberi persembahan yang terbaik tentunya, tetapi ia hanya memberi sebagian. Marilah kita belajar dari Habel yang mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yang berarti bahwa Habel telah mempersembahkan korban pertama, korban yang pertama, yang terutama dan yang paling berharga buat Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 menjelaskan bahwa iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi Habel bisa mempersembahkan korban yang lebih baik karena Habel dengar-dengaran kebenaran kepada firman Tuhan. Dan dalam perkembangannya, pola mempersembahkan anak sulung kambing domba merupakan hal yang terus dilakukan oleh bangsa Israel dari generasi ke generasi, sebab hal ini akan menunjukkan kepada korban Yesus di kayu salib. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 menegaskan bahwa mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Pola Tuhan tetap sama, bahwa korban yang lebih baik adalah korban yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Puji Tuhan. Setiap dosa berasal dari iblis. Saudara, Kain itu merupakan benih ilahi. Tetapi mengapa Kain bisa menyimpang? Jawaban terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 dan 25, saudara. Demikian, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain. Kepada mereka katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan lalang di antara gandum. Lalu pergi. Setiap generasi keturunan ilahi berasal dari benih yang baik. Tetapi ada musuh yang menaburkan benih yang tidak baik, saudara. Proses yang dialami Kain dari seorang generasi keturunan ilahi menjadi seorang pembunuh tidak terjadi dalam waktu yang singkat, saudara. Kain telah membuka dirinya dimasuki oleh benih yang tidak baik. Sampai hari ini iblis masih bekerja seperti ia bekerja pada zaman Kain. Mari waspada.
Akan hal ini, bahwa kita harus berjaga-jaga senantiasa terhadap tipu daya iblis, saudara. Sebab iblis masih suka menaburkan benih yang tidak baik kepada anak-anak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita kehilangan gairah dan semangat untuk dekat atau melayani Tuhan, pada saat itulah kesempatan yang subur bagi iblis menaburkan benih jahatnya dalam diri kita. Benih iblis pun bisa bertumbuh, bahkan bertumbuhnya sama dengan benih yang baik. Contoh tokoh yang dicatat dalam Alkitab yang telah membuka dirinya dimasuki oleh benih iblis, yaitu Yudas, saudara. Yudas Iskariot. Iblis telah membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Iblis telah tabur benih jahat kepada Yudas, sehingga pikiran Yudas dipengaruhi oleh benih jahat itu. Dan akhirnya Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Rencana dan inisiatif untuk menjual Yesus datangnya dari iblis. Tetapi pelakunya adalah Yudas. Saudara, Ananias dan Sapira telah menahan sebagian hasil penjualan tanahnya. Maksud hati mereka mau memberi buat Tuhan, tetapi mereka telah kehilangan iman. Sehingga yang mereka berikan kepada rasul-rasul hanya sebagian saja. Hati mereka telah dikuasai oleh iblis. Kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Sebab mereka menyamar seperti domba. Tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka datang hanya untuk memanfaatkan umat Tuhan. Mereka menutupi dosa atau kejahatannya dengan jubah rohani mereka. Telah memelihara benih yang iblis tabur dalam diri mereka. Pola iblis menaburkan benih jahat selalu sama polanya yang iblis lakukan kepada Kain juga. Ia terapkan kepada Yudas. Ia terapkan juga kepada Ananias dan Sapira. Dan nabi-nabi palsu kita juga harus berhati-hati. Sebab kalau iblis bisa lakukan kepada Kain, saudara, iblis juga bisa melakukan kepada kita. Jadi kita harus lebih peka untuk mengenali setiap ajakan iblis. Mari belajar menggunakan perjalanan rohani kita sesuai dengan iman dan firman-Nya. Mintalah kepada Tuhan untuk menyelidiki apakah ada sifat-sifat iblis dalam diri kita, sehingga kita dapat mencabut dan membuangnya. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 9. Ketika Allah datang kepada Kain dengan berkata, "Mengapakah hatimu panas dan mukamu muram?" Pada saat itu Allah sedang memberi kesempatan, saudara, kepada Kain untuk bertobat. Tetapi Kain menolak kesempatan itu. Bahkan ia membunuh Habel adiknya. Setelah itu Allah bertanya lagi kepadanya, "Di mana Habel adikmu itu?" Allah kembali memberi kesempatan untuk Kain bertobat. Tetapi Kain melewatkan kesempatan itu dengan menjawab, "Allah, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Allah memberikan kesempatan kepada Kain, sama seperti Allah memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa. Itulah dosa yang telah dilakukan oleh Kain, Yudas, Ananias, dan Sapira. Ketika Tuhan tanya, Kain seharusnya mengakui bahwa ia telah membunuh Habel. Dan ia minta ampun kepada Tuhan, sehingga terjadi pertobatan. Tapi yang dilakukan Kain malah melawan Tuhan. Ketika kita berdosa dan tidak mau akui dosa itu, maka kita telah melewatkan kesempatan untuk bertobat. Ketika kita melakukan dosa pada saat itu, Tuhan datang untuk mengingatkan kita, saudara. Mengingatkan kita. Sehingga terkadang kita merasa tertuduh, merasa gelisah dan tidak nyaman.
ketika kita merasakan demikian, tetapi kita malah tetap melakukan dosa, maka dosa itulah yang mendatangkan maut, yang memutuskan kita dari garis keturunan ilahi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Dan untuk menutup renungan ini saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bapa di dalam surga, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Bapa di dalam surga, Engkau berikan kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami semuanya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, yang sedang mengalami sakit ya Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan berkarya, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, dan memberikan setiap jawaban doa bagi setiap saudara kami yang mengalami permasalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah tangan kasih-Mu Tuhan yang terus menjamah menyembuhkan yang sakit, dan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan jawaban atas setiap permasalahan, pergumulan setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang berkarya bagi setiap pribadi lepas pribadi, sehingga mereka Tuhan mengalami sukacita, mempunyai jalan keluar, hingga mereka dapat menyelesaikannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menyelesaikannya dengan cakap oleh karena Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan memberkati, melindungi Bapak Ibu saudara dimanapun merangkah. Dan sampai berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani di esok hari. Haleluya. Amin.